Saneka pertama daksina linggih sane mogah pantike sampun daksina linggih ring parmesan. Nah, itu sampunan tigasan tidak nanti kelanturan Pak Antuk daksina linggih ring taman beji. Sira ini petugasnya. Makin atas semua turun linggih ni ke ring parmesan atas semua. Ya margera ayo. Hari-hari angkat pun balik. Kaman bagusin. Sekali pasukan naik dulu. Pengiringnya di belakang. Dah, Raji, Diki Dumon. Alon-alon saya buka tempat wisata. Pastikan. Sudah saya buka itu. Pastikan. Nama Siwa ya Om Nama Siwaya Om Nama Siwaya Om Nama duduk di kebatang, wenten baris gede. Gaya. Yang ketiga Pulau Gamal sini. Langsung mereka. Ketiga dia seperti nomor. Yang lain itu wonten bareng kasih ke. Di dalam Pujuali yang ke-47 Pura Canda Praba. Napi niki patut harapannya patut dipurnama kedasa. Niki patut kepada umat Hindu Jakarta Barat khususnya patut. Sesuai dengan tema niki. Oke. Om Swastiastu. Nama saya Dr. Ketut Sukadana, Ketua PHDI Wilayah Kota Jakarta Barat, sekaligus sebagai pengurus FOB Wilayah Kota Jakarta Barat. Terkait dengan piodalan di Pura Canda Praba ini mengambil tema nanguniatnya berlandaskan kesadaran untuk mendapatkan suatu kedamaian. Artinya iatnya itu dibangun atas kesadaran dari pribadi masing-masing tanpa disuruh, sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ajaran Caturweda. Nah, saya yakin dengan tumbuhnya kesadaran seperti ini, bukan hanya terhadap iannya saja, terhadap apapun bentuk kegiatan itu. Kalau sudah didasari oleh rasa kesadaran yang tinggi, pasti semuanya akan mendapatkan kedamaian. Kebetulan piodalan di Pura Canda Praba ini adalah merupakan piodalan yang ke-47, sekaligus merupakan piodalan yang sangat istimewa terkait dengan upacara di Pura Batur dan Besakeh, yaitu Purnama Kedasel, yaitu upacara Betara Turun Kabeh. Ini memiliki makna yang luar biasa karena pada saat hari ini semua para dewa turun ke dunia untuk memberikan anugerah kepada
seluruh ciptaan beliau, dan seluruh ciptaan beliau juga harus mempersembahkan sesuatu ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa, yaitu melalui yatnya. Tetapi di dalam proses penyerahan diri itu harus didasari oleh satu, oleh serada, adanya suatu keyakinan. Kemudian harus didasari oleh las caryo tulus dan ikhlas tanpa pemrih. Kemudian didasari oleh nyanyian-nyanyian kitab suci. Kemudian harus memberikan sedana kepada para sulinge, para pinandita, para pandita sebagai rasa resiannya, karena beliau yang memberikan tuntunan sekaligus memimpin upacara itu. Kita sebagai umatnya harus bisa mengucapkan rasa terima kasih. Kemudian anasewaya, artinya yatnya ini tidak boleh dilakukan sifatnya jor-joran, artinya sekedar pamer, tetapi tidak memiliki arti sederhana tetapi memiliki hati. Padahal tujuan beragama itu adalah sebenarnya untuk mendapatkan suatu kedamaian, baik terhadap pribadi seseorang maupun masyarakat, baik terhadap alam maupun terhadap umat yang berada di luar Hindu, sesuai dengan konsep trikerukunan beragama. Mungkin itu ya. Nggih, siap. Nggih, sesuai apa tuh? Mur Paman. Jadi Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, Pura. Paman, napi niki Paman untuk harapan nih Paman di Pujo Wali yang ke-47 niki Pura Chandra Prabha Jelambar yang jatuh di Purnama Sasi Kedasa. Napi niki Paman, harapannya Paman kepada umat Hindu, khususnya umat Hindu Jakarta Barat ini. Pada dasarnya kita mengadakan Pujo Wali ini, kita sangat mengharapkan agar umat kita bersatu, damai, rahajeng, rahayu, sareng sami, persatuan, kesatuan di antara umat supaya terwujud dengan baik. Itu sebenarnya tujuan secara nyatanya kan. Kalau mengenai yatnya sampun diaturkan tadi, Macaru sampun, mungkin sedang proses Pujo Walinya mungkin. Ya Paman, terus Paman tadi pagi juga didatengin dengan FKUB Jakarta Barat nih Paman. Niki sangat luar biasa nih Paman, kira-kira supaya tidak ya seperti napi nih. Kita memang kan di Jakarta itu kan kita memang punya forum antar umat beragama. Kita kemarin tadi memang mengundang beliau untuk hadir supaya merekatkan kembali di antara umat beragama yang ada di Jakarta Barat. Kan kebetulan tadi pertama kali kita untuk mengundang FKUB gitu. Syukur walaupun di kita ini kebetulan di lingkungan kita ada 2 gereja, ada 1 masjid dan ada kita pura. Artinya tempat kita ini sebenarnya seperti Indonesia kecil ya, kampung kerukunan mungkin kalau boleh dibilang. Kita juga menggunakan kan pinjam tempat parkir di gereja, kita pinjam, kebetulan mereka ada tempat parkirnya, dan untuk hari biasa ini kebetulan kita bisa nampung sekitar 30 di sana, diizinkan. Jadi Paman, dengan adanya yang tadi Paman bilang kampung kerukunan ini bisa dicontoh dengan tempat-tempat lain ya Paman ya? Ya, ini sebenarnya kan satu contoh, walaupun sebenarnya kita kalau umat Hindunya sendiri kan tidak berlokasi di sini ya rumahnya ya, tapi minimal tempat ibadahnya kita satu ya, minimal kalau hari Minggu itu sama-sama ada kegiatan, kita menjadi lebih rukun lah ini dengan boleh meminjam itu tadi tempat parkir ya, kita menjadikan lebih. Dari dulu sih kita sudah sering meminjam. Kalau kita juga kalau umpamanya tempat kita ini digunakan atau ingin digunakan untuk masyarakat umum, kita akan kasih juga untuk kegiatan sosial gitu ya. Kita akan kasih seperti umpamanya untuk pengobatan gratis, vaksin dulu kita gunakan. Jadi saling mengisi Paman ya, kegiatan kosong kita kasih. Kalau di sana juga akan memerlukan tempat parkir di sini ya, kita akan kasih. Jadi dengan hadirnya tadi FKUB Lintas Agama Jakarta Barat, ya jadi untuk menjaga toleransi antar umat beragama juga Paman ya? Iya, kebetulan di Jakarta Barat ini gesekan antar umat boleh dibilang tidak ada. Nihil ya? Kita sendiri di puronya ini sendiri, walaupun ini kita berbagai macam etnis, berbagai agama, di Jakarta Barat ini sangat kondusif. Itu kita senang, dan kita memang mengajak sih lingkungan kita untuk kegiatan sosial di sini, kita ajak. Nggih, sip.